Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sejauh sampai 5 babak ini kawan, di tata Steel Master, Magnus Carlsen mengemas 3 poin dari 1 kali kemenangan saat menghadapi Anish Giri, dan sisa permainannya berakhir remis semua. Mungkin dalam event turnamen kawan, saat ada Magnus Carlsen di situ, peserta lainnya sangat bersemangat jika menghadapi Magnus Carlsen. Mungkin sangat girang saat mengalahkannya, atau cukup bahagia walaupun hanya bermain remis ataupun bisa mengimbangi Magnus Carlsen. Mungkin seperti inilah yang dirasakan oleh Nils Grandelius tadi malam, berhasil mengimbangi permainan Magnus Carlsen. Padahal Magnus Carlsen permainannya tadi malam cukup liar juga kawan. Tanpa rokade, dia membuat serangan lewat sayap menteri. Seperti apakah permainannya? Langsung saja kita ke atas papan. Di sini Magnus Carlsen pegang hitam dan Nils Grandelius pegang putih, mengawali dengan pion E4. Carlsen membalas dengan permainan Sicilia pion C5, kuda F3, kuda C6, dan pion D4. Pion pukul diambil lagi oleh kuda putih. Selanjutnya pion E6 terlihat hitam ataupun Carlsen ingin bermain dengan variasi Taimanov. Selanjutnya kuda C3 dan menteri C7. Jika di game sebelumnya kawan, Nils Grandelius bermain langsung dengan pion G4, tapi tidak kali ini, melanjutkan pengembangan gajah E3 memperkuat posisi kuda, dan Carlsen melanjutkan pion A6, pion B5. Tujuan berikutnya menyiapkan peta ataupun mengganggu kuda nanti di peta B4. Barulah di sini Nils bermain dengan pion G4, dan di sini Carlsen bertukar kuda, tidak dipukul balik menggunakan gajah, langsung mengeluarkan menterinya, pukul balik kuda hitam. Di sini pion B5, gajah B7, atau pion ini tetap didorong maju, bisa jadi untuk mengganggu kuda nanti kawan. Dan selanjutnya Nils melakukan rokade panjang, gajah B7, persiapan beteng untuk segera keluar, juga memberikan tekanan di diagonal terang panjang ini. Sekarang pion F3, memperkuat posisi pion E4-nya kawan, juga memberikan blokade lebih bagi gajah yang mengincar beteng di H1. Carlsen menggeser beteng C8, dan menteri mundur ke D2. Dan pada posisi ini ada momen yang menarik kawan. Di situ Carlsen terlihat seperti tidur di atas meja, tapi tidak terlihat tidur kawan. Dia mungkin lagi berpikir atau mengkalkulasi langkah-langkah yang akan dia putuskan dalam posisi terlungkup di atas meja, dan akhirnya dia melanjutkan dengan langkah gajah ke B4, memberikan pressure bagi kuda ataupun mengepin kuda terhadap menterinya. Dan di sini gajah bergerak ke peta D4 oleh Nils Grandelius. Untuk memperkuat posisi kuda, juga sedang mengincar pion G7. Dan ancaman terhadap pion G7-nya diantisipasi oleh Carlsen dengan pion F6. Tujuan berikutnya adalah pion E5 oleh Carlsen atau hitam. Pada posisi ini kawan, mungkin kalian mengira bahwa memainkan pion E5 ini langsung bisa untuk mengusir gajah, dan gajah kalian bisa pukul kuda di sini dan mendapatkan 1 pion nanti kawan. Di sini tidak begitu saja kawan, karena putih akan melanjutkan pukul pion E5 ini. Jika kalian memukul balik menggunakan menteri putih bisa ambil pion D7 skak, memaksa raja bergeser, dan gajah terang kalian akan tewas, akan mengganggu beteng. Jika beteng digeser di sini mengancam menteri. Menteri bisa simpel kawan bergeser ke D5 untuk menantang pertukaran. Jika diterima seperti ini, masih bisa dipukul balik oleh kuda mengancam gajah. Gajah nanti akan terpaksa mundur kawan. Dan tentu saja dengan variasi seperti ini, putihlah yang nanti akan mendominasi permainan. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini tadi kawan, saat gajah putih ini bergerak untuk melindungi kuda, juga mengincar pion G7, Carlsen merespon dengan pion F6, tujuannya untuk memblokade, juga persiapan dukungan bagi pion E5-nya nanti. Dan di sini Nils Grandelius bereaksi dengan pion G5, dibalas Carlsen dengan pion H6 yang merupakan langkah terbaik. Jika hitam atau Carlsen langsung memainkan pion E5 untuk mengusir gajah, ya gajah harus mundur kawan, kalau tidak dipukul oleh pion hitam. Tapi jika hitam terus melanjutkan pertukaran perwira di sini, kalian bisa memukul balik menggunakan menteri atau lebih baik menggunakan pion. Jika menteri hitam ini berani ambil pion ini, kalian juga berani pukul pion D7 dengan tempo skak. Raja bergeser, kemudian menteri kalian tarik kembali mundur untuk melakukan pertukaran menteri. Dan jika menolak hitam melakukan skak di sini, juga percuma kawan, raja masih bisa lari nantinya.
Dan putih akan baik-baik saja nanti. Walaupun terjadi pertukaran menteri di sini, kalian bisa memukul balik menggunakan beteng, tak ada masalah bagi putih nantinya. Jadi langkah terbaik dipilih oleh Carlsen saat pion G5 dimainkan oleh Niels dengan pion H6 dan Niels Grandelius melanjutkan dengan pion G pukul pion H6. Saya tidak akan melanjutkan menunjukkan variasi ini kawan, silakan kalian otak-atik sendiri. Pion G pukul pion H6 dipukul balik menggunakan kuda. Hitam mendapatkan tempo pengembangan kuda. Selanjutnya pion A3 mengusir gajah. Dan Carlsen di sini kawan melakukan pengorbanan gajah gelapnya pukul pion A3 ini. Langsung diterima dan Carlsen melanjutkan dengan pion E5 mengusir gajah dan nanti bisa mendapatkan kuda. Niels Grandelius bereaksi dengan langkah kuda pukul pion B5 mengorbankan kudanya, mengembalikan kelebihan perwira. Dipukul oleh pion A dan Niels Grandelius menarik mundur gajah ke B2 dan di sini Carlsen membuat keputusan yang berani kawan, bermain dengan pion D5-nya untuk membuat langkah pengorbanan dua pion sekaligus. Mau pukul pion ini atau pukul pion ini dengan tempo skak bisa dilakukan oleh putih kawan. Di posisi ini tadi langkah kuda bergerak ke peta F7 bisa jadi pilihan utama yang bagus bagi hitam. Selain untuk membuka lajur bagi beteng atau pergerakan beteng, juga nanti akan saya tunjukkan kawan fungsi kuda yang bisa lompat ke peta F7 ini, tapi Carlsen bermain dengan pion D5. Dan di sini Niels menjawab pukul pion B5 terlebih dahulu dengan tempo dan tidak ditutup dengan gajah. Carlsen hanya menggeser rajanya ke F8. Dan Niels tidak melanjutkan skak di sini kawan untuk mendapatkan pion ini kembali, sekaligus untuk melindungi pionnya nanti dari ancaman menteri hitam ini. Dia menarik mundur gajah ke A4. Langkah terbaik menteri ke sini skak. Jika ditutup oleh menteri, kalian bisa pukul pion ini atau langsung beradu dengan menteri juga bisa. Atau jika raja digeser ke petak G8 kawan, maka menteri bisa bergerak ke petak B3 melindungi pion dari ancaman menteri hitam yang ingin melakukan skak mat. Inilah kawan yang jadi pembeda jika tadi ada kuda di peta F7 ini, pion tidak kena pin oleh menteri putih ini. Tapi ini juga tidak dilakukan oleh Niels Grandelius. Dia menarik mundur gajahnya ke peta A4 untuk melindungi pion dari ancaman skak mat. Mungkin di langkah berikutnya menteri melakukan skak dan keputusan ini dimanfaatkan Carlsen mendorong pionnya ke D4. Dan Niels Grandelius menarik gajah mundur ke B3 untuk mengontrol diagonal terang ini kawan. Raja tidak akan bisa ke sini tapi terlebih dahulu kuda ke F7 oleh Carlsen. Menteri B4 skak, raja bisa bergeser ke G8. Selanjutnya beteng naik ke D2, memberikan backup lebih bagi pion C2-nya. Dan gajah bergerak ke peta A6, ingin mengawasi petak-petak terang ini kawan. Dan Niels mendorong pion F4-nya, membuat langkah pengorbanan sementara. Ditolak oleh Carlsen, dia menggeser beteng B8 menyerang menteri. Menteri ke A4, gajah B5 menyerang menteri. Menteri kembali bergeser ke B4. Gajah mundur kembali, membuka open serangan lagi. Menteri bergeser ke A4, gajah ke B5 lagi oleh Carlsen. Menteri kembali ke B4. Dan jika gajah ditarik mundur, maka Niels Grandelius akan senang dengan hasil remis. Carlsen bermain dengan beteng H3, memberikan pressure bagi gajah terang di sini. Dan selanjutnya pion F pukul pion E5 dipukul balik oleh pion F. Dan beteng bergeser ke G1 oleh Niels Grandelius, memberikan ancaman bagi pion G7. Nanti ditumpuk betengnya di sini. Di sini gajah bergerak ke E2, memutus koneksi bagi beteng untuk bergerak ke lajur G. Dan sekaligus membuka open serangan bagi menteri putih. Tapi incaran sebetulnya adalah terhadap gajah di peta B3 ini kawan. Menteri jika bergeser ke peta ini kawan, maka gajah ini akan tewas dipukul oleh beteng. Dan pion tidak bisa pukul balik karena posisinya kena pin. Oleh karena itu pada posisi seperti ini saat mendapatkan open serangan seperti ini, gajah ini pukul kuda terlebih dahulu dengan tempo skak. Dipukul balik oleh raja dan barulah menteri bergeser. Menteri hitam bergeser ke B7 mengincar gajah ini. Di sini dihadang oleh menteri DB4. Menteri hitam kembali bergeser menolak pertukaran. Menteri putih juga kembali ke A4 menghindari ancaman beteng. Carlsen melangkahkan gajahnya lagi kawan menghindari serangan beteng putih. Sekarang berbalik mengancam menteri. Di sini
putih menggeser betengnya ke lajur G, membiarkan gajah pukul menterinya, nanti dia bisa pukul pion G7 dan mendapatkan menteri hitam. Carlsen menolak untuk pukul menteri putih, menggeser betengnya turun ke H7 terlebih dahulu, melindungi pion, dan menteri ke B3 skak, ditutup oleh gajah di C4, menteri digeser ke G3. Bersiap melakukan skak di sini, menteri hitam bergerak ke B6. Untuk menjaga peta G6 ini kawan, tapi menteri putih tetap melakukan skak di sini, menantang pertukaran menteri, diterima, dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya beteng bergeser ke C8, memberikan serangan X-ray nanti kawan, atau tekanan bagi pion yang ada di peta C2. Gajah bisa bergerak nanti ke peta D3, dan sekarang posisinya sudah di langkah ke-39 kawan. Dan sisa kontrol waktu kedua pemain 2,5 menit bagi Carlsen dan 1 menit bagi Nils Grandelius. Dan langkah terbaik pada posisi seperti ini harusnya raja bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Dan di sini Nils Grandelius lebih memilih beteng ke G5 mengincar pion ini, membiarkan gajah bisa bergerak ke peta D3 ini. Dan sekarang sudah memasuki langkah ke-40, putih sudah ditambah kontrol waktunya kawan 50 menit lagi. Begitu juga dengan Carlsen setelah memainkan gajah D3, kontrol waktunya juga ditambah. Dan selanjutnya beteng F5 skak, raja mundur ke G8, beteng turun ke F2 melindungi pionnya. Selanjutnya beteng hitam ke H6, bersiap untuk bertumpuk memberikan pressure bagi pion C2 ini. Di sini beteng D1 oleh putih menyerang gajah. Gajah pukul pion dan dibalas dengan beteng E1 kembali menyerang gajah, dilindungi oleh beteng H4. Selanjutnya pion A4 oleh Nils Grandelius dibalas dengan beteng C5, menghentikan atau menghadang pergerakan laju pion. Nils Grandelius melangkahkan gajah A3 menyerang beteng, beteng mundur kembali, dan gajah ke E7 menyerang beteng satunya, beteng ke G4 agar tetap bisa melindungi gajahnya. Selanjutnya pion H3, di sini beteng ke G2 menantang pertukaran, diterima, dipukul balik, dan beteng putih mendapatkan pion E5. Selanjutnya pion D3 tantang Magnus Carlsen. Di sini gajah bergerak ke peta C5, memblokade akses beteng untuk memperkuat posisi ancaman terhadap pion C2. Beteng bergeser ke A8, pion C pukul pion D3, beteng pukul pion A4, dan raja putih D2 oleh Nils Grandelius, gajah pukul pion H3 oleh Carlsen, dan beteng putih E4 tantang Nils Grandelius. Dan pada posisi ini di langkah ke-54 kawan, kedua pemain sepakat untuk mengakhiri permainan dengan remis. Karena secara hitung-hitungan materi kawan, permainan seperti ini tidak mungkin tidak remis kawan. Gajah berlainan warna peta ataupun komposisi sama-sama masih mempunyai beteng, sama-sama mempunyai satu pion. Jika diteruskan juga masih tetap akan berimbang dan akan tetap remis. Itulah kawan permainan Magnus Carlsen dan Nils Grandelius di babak kelima tadi malam. Dengan hasil remis ini mungkin sudah cukup bagi Nils kawan, karena lawannya adalah sang juara dunia. Cukup bahagia dengan hasil remis, apalagi kalau mengalahkan juara dunia, pasti cingkrak-cingkrak mungkin kawan. Dan semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian. Dan jangan lupa tetap mengutamakan kewajiban-kewajiban lainnya kawan, daripada main catur terus-menerus di game online ataupun di warung kopi. Dan tetap utamakan waktu-waktu untuk ibadah kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.